ini telah mencontohkan seperti yang ada ini. Jadi yang betul-betul adat Siak itu inilah dia. Ini pelaminan adat Siak mulai dari zaman raja sampai sekarang, inilah dia. Tetapi oleh sekarang inilah tadi, kerana mak andam kita ini banyak yang dari luar, maka itulah kadang-kadang terbawa adat istiadat yang di luar daripada Kabupaten Siak. Jadi di sini kami berharap kepada yang pertama adalah pemerintah Kabupaten Siak agar dapat bekerjasama dengan kami untuk mengatur. Sebab kalau kami saja yang mengatur, masyarakat mungkin tidak begitu mempedulikan. Oke. Nah, sekarang dari lembaga adatnya sendiri, Pak, ada tidak mengeluarkan semacam acuan, semacam panduan atau sebuah buku misalnya gitu yang mengatur ini loh, ini bentuk adat, misalnya adat perkawinan, ini bentuknya adat bergaul dengan sesama seperti itu. Ada tidak aturan-aturan itu yang dibakukan atau dibuat oleh LAM sendiri? Alhamdulillah 2013 kami telah banyak mencetak buku, yaitu orang tua kami yaitu Oka Nizami Jamil, dan bekerja bersama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Siak dan juga Pemda Siak telah banyak menciptakan buku, yaitu tentang perkawinan, tentang adat istiadat tepung tawar, dan juga ada adat yang lain, sampai pun kami mencetak buku yaitu artinya hukum-hukum adat yang ada di Kabupaten Siak ini, yaitu Babul Qaid. Itu memang adat ataupun hukum dari zaman raja telah kami cetak. Tetapi kerana buku itu terbatas kerana mungkin dana, maka sampai sekarang buku itu tidak ada sama kami lagi. Hanya satu untuk acuan. Buku telah kami bagi-bagikan yang pertama kepada dinas-dinas pendidikan supaya dipelajari oleh anak-anak kita. Nah, sekarang gini Pak, terhadap ini kan berbicara tentang adat, berbicara tentang pelestarian kebudayaan dan adat istiadat, ini kan konteksnya sangat riskan, ya kan? Banyak kepentingan-kepentingan yang bersinggungan di sini. Bagaimana LAM sebenarnya melakukan pengawasannya, Pak? Di sini kami akui, kalau menurut adat yang Siak asli itu memang banyak sekarang melanggar daripada adat istiadat masyarakat kita ni. Tetapi kami untuk berbuat untuk 100% tidak bisa. Sebab apa? Sebab kami banyak kendala-kendala. Sebab kami pernah juga mau bikin hukum adat. Itu telah kami bicarakan di Pemda, tetapi di sini bentrok dengan hukum pidana. Jadi di sini hukum pemerintah. Jadi di sini maka sekarang hukum adat itu kami belum bisa untuk mengapakan 100%. Okay. Nah sekarang gini Pak, Pak Wan, kadang kan kita melihat nih di tengah-tengah masyarakat kita, kata nenek saya, kata atuk saya begini, kata ini dulu begini gitu. Nah, perbedaan-perbedaan yang muncul di tengah masyarakat kita dalam menalarkan, dalam menafsirkan adat atau tindakan-tindakan yang berhubungan dengan adat ini macam mana, Pak? Karena kan setiap orang punya pandangan berbeda. Masing-masing mengatakan kalau saya betul. Ini macam mana nih sebenarnya nih, Pak? Gitu. Sebenarnya begini. Kami telah turun ke kecamatan. Jadi di sana kami dapat juga tantangan-tantangan di sana. Tetapi kami mengatakan begini, kalau betul-betul adat itu, daerah itu memang dari datuk nenek moyang dia misal di kecamatan atau di kampung itu seperti itu, kata kami jalankan.
supaya tidak bentrokan dengan kami. Tapi kalau misalnya bapak-bapak, saudara-saudara kita itu ingin membuat adat siak, ini adat siak ini yang kami terangkan, maupun pelaminan, maupun ikat kain, ada maknanya. Ikat kain gini, ini kalau ikat kain yang ini begini. Jadi tapi kalau yang daerah namanya, ada di daerah kita daerah batin namanya kan. Kalau daerah kita ada daerah batin. Ini kalau daerah batin ini dengan adat siaknya agak berlawanan sedikit. Contohnya di hal apa, Pak? Saya contoh gini. Kalau adat siak tentang tepung tawar, ibu dan ayahnya tidak menepuk boleh. tepung tawar. Itu adat siak. Adat siak. Okay. Tapi kalau adat batin, ayah dan ibunya orang yang paling dulu sekali menepuk. Jadi di sini saya pernah juga berdialog, artinya kita tidak menyalahkan tetapi kita berdialog yang mana betul yang salah. Sebab siak itu punya hukum, katanya adat bersendikan syarak bersendikan kitabullah. Katanya artinya begini. Kalau ayah ibu menepuk tepung tawar, artinya ayah itu kata orang dulu namanya menyembah. Tak mungkin ayah dan ibu menyembah anak. Oh, masalah tepuk tepung tawar itu bukan menyembah, katanya doa selamat. Sebab ayah dan ibu tu 24 jam itu ayah dan ibu tetap mendoakan anak selamat. Jadi bukan di tepuk-tepuk tawar, ada nanti namanya bersimpuh di depan orang tua. Kata orang dulu memang menyembah. Tapi kalau menyembah itu mungkin kata-katanya agak keras sedikit. Tapi maka ditukar dengan bersimpuh di depan orang tua. Tapi kalau adat batin, ini adat batin. Kata adat batin begini. Yang duduk di singgasana itu adalah seorang raja. Jadi siapapun tetap dia menyembah kepada raja. Tetap menepuk tepung tawar seorang raja. Walaupun ayah ibunya sendiri. Di sinilah perbedaan ini. Jadi kata saya, kalau seperti itu kita tidak tepat lagi adat bersihkan syarak sendikan kitabullah. Kalau adat siak itu tetap tak mungkin ayah. Jadi di sinilah ada perbedaan. Tapi telah menjadi tradisi, sudah menjadi keturunan dari datuk nenek moyang daerah itu memang begitu. Kata kami, jalankanlah. Tapi jangan diubah-ubah. Tapi kalau nak buat adat siak, ini dia. Oke. Nah, berarti yang kita tangkap di sini terhadap pelestarian di kebudayaan di suatu daerah, kalau memang itu sudah menjadi suatu tradisi yang turun-temurun dilakukan, silahkan dilakukan, tapi tetap pada koridor itu. Oke. Tapi kalau seandainya ingin memakai adat istiadat siak, ada hal lain yang harus diperhatikan. Oke. Baik pemirsa, kami masih akan terus berbincang-bincang. Ini sangat menarik sekali menggali tentang kebudayaan, kontrol budaya dan pelestarian bersama Ketua Lembaga Adat Melayu Riau. Tetaplah di program Karisma.